Sir? Pada video kali ini gue akan membahas audio cerita film yang berjudul Bula. Judulnya Bula guys. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang seorang wanita pekerja laundry yang kalau dilihat dari rupanya nampak polos alias lugu. Namun di balik wajah yang imut terdapat sisi aneh pada wanita ini. Gimana gak aneh? Ia hidup bersama laki-laki tua yang sedang dalam kondisi fisik lumpuh dan stroke tak dapat melakukan apa-apa. Yang lebih membingungkannya lagi, ia memperlakukan pria itu layaknya suami sendiri. Ya kalian ngerti lah maksudnya gimana. Film ini berfokus pada seorang wanita cantik muda bernama Melody yang sedang bekerja sebagai pegawai laundry. Di balik wajah polosnya, ternyata Melody seringkali menggunakan pakaian-pakaian pelanggannya untuk mengekspresikan fantasinya. Waduh. Yang bikin aneh nih guys, Melody ini hidup di pinggiran kota bersama dengan seorang pria tua bernama Manuel yang telah mengalami stroke dan lumpuh. Pria tua itu tampak tak bisa melakukan apa-apa. Karena itu, Melody lah yang membantunya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti membantunya untuk membersihkan diri atau mandi. Namun betapa membanggakannya. Karena di sini mereka berdua malah mandi bareng. Namun Melody menjalankan hari bersama pria stroke tua lumpuh itu layaknya pasangan suami istri. Suatu malam, Melody menggunakan pakaian customer laundry-nya, yaitu sebuah seragam siswi SMA, dan memakaikan Manuel sebuah kemeja layaknya murid dan guru gitu. Di sini Manuel tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah dari itu semua. Kemudian Melody pun malah ngelakuin ini. Itu ba, sir? Itu ba yung gusto niyo, sir? Pataasin niyo yung grades ko? Bekerja sebagai pegawai laundry, Melody telah menemukan berbagai jenis karakter pelanggannya, seperti anak SMA liar yang hamil di luar nikah. Selain itu, Melody juga memiliki seorang pelanggan yang merupakan seorang figuran. Saat itu, Melody diminta untuk mengantarkan pakaian wanita bernama Celine tersebut ke apartemennya. Namun, sesampai di depan pintu, Melody malah mendengarkan suara aungan-aungan gurih dari si Celine. Hal ini membuat Melody menjadi penasaran dan mengintip dari balik pintu. Setelah menerima bayarannya, Melody kembali ke laundry untuk bekerja kembali. Ketika hendak memilah baju pelanggannya, Melody menemukan sebuah jas dokter lengkap dengan sebuah stetoskop. Seketika, Melody pun langsung terbesit sebuah ide barbar. Ia pun malah membawa pulang semua itu, dan lagi-lagi menggunakan pakaian pelanggannya untuk mengekspresikan imajinasinya. Hari ini temanya adalah dokter-dokteran. Dan lagi-lagi, pria lumpuh itu hanya bisa pasrah, dan kegiatan yang pernah diharapkan pun terjadi. Namun seperti pria tua tersebut sudah lelah dengan semua tingkah dari Melody. Pada malam harinya, Melody menggunakan seragam dokter dan meminta seorang petugas ambulan untuk mengantarkannya pulang. Kalau dilihat, petugas ini sedang dalam kondisi tipsi atau kobam. Karena sebelumnya ia terlihat menggenggam minuman haram. Dan benar aja, ketika di dalam, petugas ambulan tersebut mencoba untuk melecehkannya. Hingga akhirnya Melody tak segan-segan untuk menghabisi nyawa petugas tersebut. Selain memiliki hobi yang cukup aneh, ternyata Melody ini adalah seorang psikopat berdarah dingin. Waktu pun berlalu. Suatu hari, seorang polisi tampan bernama Jacob datang ke laundry untuk mengambil pakaiannya. Di hari itu, Melody langsung jatuh cinta berbar-bar berdebu-debu dan berusaha untuk mengambil hati polisi tersebut. Namun sayang, ternyata Jacob telah mempunyai pasangan yang tak lain adalah Celine sendiri, yaitu customer sebelumnya. Setelah Jacob pergi, ternyata kunci apartemennya tertinggal di cuciannya. Melody pun berniat untuk mengembalikan kunci apartemen tersebut kepada pemiliknya. Sampai di atas, Melody melihat Celine dan Jacob yang baru saja keluar dari apartemen mereka. Melihat keduanya sedang bermesraan, Melody tiba-tiba berpikir untuk merencanakan hal nakal dengan masuk secara diam-diam ke apartemen mereka. Setelah berhasil masuk, di sini Melody malah ngelakuin hobi gilanya, yaitu mencoba-coba pakaian orang lain. Ia pun mengunboxing dirinya sendiri dan membongkar semua isi lemari Celine, kemudian mengenakan pakaian wanita tersebut untuk membayangkan dirinya sebagai kekasih dari Jacob.
Tak lama kemudian, Celine dan Jacob kembali ke sana yang membuat Melody terpaksa mencari tempat untuk bersembunyi. Sesaat setelah itu, ia pun melihat Celine dan Jacob yang melakukan kegiatan yang penuh terharapkan. Waduh. Melody yang bersembunyi di baranjang pun hanya bisa membayangkan dan mendengarkan suara-suara aungan gurih tersebut. Sejak saat itu, rasa suka Melody pada Jacob semakin menjadi-jadi. Bahkan ia selalu menguntit kemanapun pasangan tersebut pergi dan apa yang mereka lakukan di luar sana. Setelah itu, ia pun mencontoh atau melakukan hal yang sama kepada Manuel. Bahkan di suatu kesempatan, Milda sempat membuat seragam polisi itu dan bermain polisi-polisian dengan si Immanuel. Dan tentunya ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Keesokan harinya, Melody kembali bekerja. Namun di tengah-tengah pekerjaannya, anak pemilik laundry datang dan memaksa ibunya untuk segera memberi uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Bukan hanya sampai di situ aja, anak laki-laki itu juga meminta ibunya untuk mencuci pakaian dalamnya. Hal ini pun membuat Melody menjadi geram dan sepertinya merencanakan sesuatu pada anak laki-laki tersebut. Sige, pero... Tak lama kemudian, seorang pria bernama Gino datang untuk mengambil pakaiannya. Tak lama kemudian, Gino menelpon seseorang. Dan disinilah Melody mengetahui kalau Gino adalah agen dari Celine. Setelah mendengar obrolan mereka, Melody akhirnya menyadari kalau Celine telah berselingkuh dengan agennya sendiri. Karena tak ingin Jacob sakit hati, Melody berencana untuk membongkar kedok perselingkuhan mereka. Siang harinya, Melody mengantarkan pakaian ke tempat Celine. Di saat yang bersamaan, Celine meminta Melody untuk mencarikan seseorang yang dapat membersihkan rumahnya. Akhirnya, Melody pun menawarkan diri untuk melakukan hal tersebut. Celine meminta Melody untuk membersihkan rumahnya dengan menggunakan cairan pembersih. Tak lama kemudian, Melody segera membersihkan rumah dan menyelesaikan dalam waktu yang singkat. Rupanya, Celine menyukai hasil kerja dari Melody dan mereka pun menjadi semakin akrab. Tak lama setelah itu, Dino pun menjemput Celine dan bertemu di parkiran apartemen. Saat itu, Melody sengaja mengikuti kemanapun mereka pergi dan membayangkan menghabisi kedua orang tersebut. Akala ko ba mahal mo si Jacob? Di hari yang sama, gadis SMA yang hamil bernama Charlie datang ke laundry untuk mengantarkan pakaiannya. Namun saat itu, ia tiba-tiba mengalami pendarahan yang membuat ibu pemilik laundry tersebut mengantarkannya ke rumah sakit. Keesokan harinya, terdengar kabar kalau Charlie telah meninggal dunia. Melody yang curiga dengan kematian Charlie pun mencari tahu penyebab hal tersebut. Rupanya berdasarkan Annabelle atau analisa gembel dari Melody, Charlie sengaja dibunuh oleh seorang dokter kandungan untuk menyembunyikan si pelaku. Melody pun mencoba membalas dendam dengan cara menemui dokter kandungan tersebut dan menyamar menjadi pasiennya. Singkat cerita, Melody pun sampai di tempat praktek dan menjadi pasien dokter tersebut. Karena dokter itu adalah dokter kandungan, jadi si dokter ini harus meriksa Melody dari organ intimnya. Ketika dokter sudah mengamati atau melihat-lihat, ternyata sebelumnya Melody sudah merencanakan dan menyiapkan air keras. Dan ia pun langsung keesokan harinya, putra pemilik laundry datang kembali dan memeras ibunya. Karena sudah tak tahan dengan perlakuan anaknya tersebut, Billy pun memberikan pelajaran. Ia pun sengaja meletakkan jarum suntik di pakaian si anak, seolah-olah anak tersebut sedang mengkonsumsi narkoba. Alhasil, anak itu pun tertangkap dan berujung di jeruji besi. Setelah membereskan kedua orang itu, Melody pun kembali ke laundry dan bekerja seperti biasanya. Di hari itu, Melody diminta untuk mengantarkan pakaiannya si Celine. Di saat yang sama, Melody mendengar Celine akan bertemu Gino. Karena sudah tak tahan dengan tingkah kedua orang ini, akhirnya Melody pun memberikan mereka pelajaran. Saat bertemu, seperti biasa yang namanya perselingkuhan, Celine dan Gino melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Waduh. Setelah keduanya kelelahan dan tak sadarkan diri, barulah Melody melakukan aksi bejatnya. Melody pun meracuni Gino, kemudian memaksa Celine untuk meminum cairan pembersih dan memuntahkannya di tongkat sakti milik pria tersebut. Waduh.
Di malam yang sama, Jacob menerima laporan dan memeriksa tempat tersebut. Ia tak menyangka Celine, kekasihnya pujaan hati tercintanya, akan mengkhianatinya dengan cara seperti itu. Sejak saat itu, Jacob pun sering murung dan tak bersemangat dalam menjalani hidup. Dan inilah waktu yang tepat bagi Melody untuk menarik perhatian pria tersebut. Ia sengaja mendatangi tempat-tempat di mana biasa Jacob dan Celine menghabiskan waktu bersama dan mencoba memberi perhatian kepadanya. Namun sayang, saat itu Jacob masih tak bisa melupakan Celine yang membuat Melody merasa kesal. Dan tentu saja, Celine tak akan berhenti sampai di situ aja. Semakin lama, ia makin terobsesi dengan Jacob, bahkan meniru cara berpakaian Celine untuk menarik perhatiannya. Awalnya, Jacob tertarik dan mulai jatuh hati karena melihat Celine dalam diri Melody. Bahkan keduanya akhirnya menjalani hubungan sampai ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Namun sering berjalannya waktu, Jacob meminta Melody untuk meniru Celine dengan mengenakan pakaian dari Celine. Tak lama kemudian, mereka pun kembali melakukan adegan yang penonton harapkan. Setelah menjalin hubungan dengan Jacob, Melody berencana untuk memutuskan hubungannya dengan si lumpuh Manuel. Flashback pun terjadi. Ternyata dulunya Melody adalah seorang pembantu dari Manuel, dan Manuel merupakan seorang dokter yang tinggal bersama putri angkatnya. Pada saat Melody menjadi pembantunya, ia menyaksikan perbuatan beda bejat gak ngotak dari Manuel. Itu anak, diba? Ketika sedang menyaksikan itu, Melody malah membayangkan Manuel melakukan hal tersebut kepada dirinya. Putri dari Manuel itu seringkali curhat kepada Melody tentang perbuatan bejat ayahnya yang membuat ia menjadi depresi dan pada akhirnya mengakhiri hidupnya. Seiring berjalannya waktu, obsesi Melody kepada Manuel semakin menjadi-jadi. Ketika Manuel sedang mandi, Melody pun masuk ke kamar majikannya itu dan ia menemukan sebuah suntikan dan baju dress dari almarhumah putrinya. Seketika ia pun terbesit ide bejat dan langsung berniat untuk mendatangi Manuel yang sedang mandi. Sir? Di sini Melody pun mencoba merayu atau menggoda majikannya tersebut. Namun bukan senang dengan hal itu. Di sini Manuel pun malah tersinggung dan marah dengan sikap sembarangan pembantunya itu. Melody yang kesal pun akhirnya malah menyerang pria tersebut dan menyuntikkan sebuah cairan sampai membuat majikannya menjadi lumpuh. Akhirnya ia pun membawa pria itu dan hidup bersamanya untuk memenuhi semua keinginannya. Namun sering berjalan waktu, Manuel sama sekali tak tertarik padanya. Bahkan hingga Melody akhirnya berhasil menemukan orang baru. Karena telah berhasil menemukan pengganti dari Manuel, Melody yang memiliki jiwa psikopat ini pun langsung menghabisi nyawa pria itu. Waktu pun berlalu. Akhirnya Melody dan Jacob memutuskan untuk menikah. Bahkan saat ini Melody telah mengandung anak dari Jacob. Namun sayang, Jacob yang berprofesi sebagai polisi seringkali mendapat tugas dadakan dan sering meninggalkan istrinya itu. Seiring berjalannya waktu, psikis atau kondisi kejiwaan dari Melody pun menjadi terganggu karena terbayang semua korban yang telah ia habisi. Pada saat malam hari ketika ia sedang di laundry, ia pun dihampiri oleh seonggok wanita misterius. Wanita itu pun langsung mengamuk dan hendak menyerangnya. Melody pun membayangkan semua korban-korbannya dan hal ini pun malah membuatnya lebih bersemangat untuk melawan wanita itu. Akhirnya Melody pun menyerang wanita tersebut hingga wanita itu meninggoy. Tak lama kemudian, Jacob pun tiba-tiba datang dan melihat kejadian mengenaskan ini. Ternyata wanita misterius itu hanyalah seorang waria yang tak bersalah. Kali ini Melody sudah tak dapat mencari alasan atas apa yang ia telah lakukan. Karena stres melihat semua kejadian-kejadian dalam hidup Jacob yang tak masuk akal, akhirnya ia pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Ia pun mengambil pelatuknya dan tak lama kemudian, suara tembakan pun terdengar. Namun di akhir film diperlihatkan Melody yang berhasil mencegah Jacob. Dan lagi-lagi, obsesi pada Jacob membuatnya melakukan hal yang sama seperti apa yang ia lakukan kepada Manuel, yaitu melumpuhkan si Jacob. Namun yang berbeda, Melody sekarang dalam kondisi mengandung. Dan film pun berakhir.
Itulah cerita film yang berjudul Bula yang dirilis pada tahun 2022. Dari film ini, kita diajarkan untuk tidak terobsesi dengan seseorang, apalagi obsesi tersebut sudah melampaui batas. Karena obsesi yang sudah tidak sehat membuat kita melakukan hal di luar nulur. Gua Swin, ending yang sangat tidak sopan. Waduh.